Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ada mata kuliah Financial Management gitu ya. Nah, teman-teman, di Financial Management ini kan berarti teman-teman sekarang berada di semester 2 gitu ya. Nah, mungkin tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Saya kepengen kalian tidak menyayangi saya tapi menyayangi mata kuliahnya gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, nama saya Bu Yosefa. Teman-teman bisa panggil saya Bu Yosefa gitu ya. Namanya panjang tapi cukup diambil yang paling depan aja, Bu Yosefa gitu ya. Dan memang ekspertis saya di bidang financial dan risk management begitu ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan financial dan risk management itu saya pelajari gitu ya. Oke, nah teman-teman, ini profil singkat dari saya. Jadi saya sudah bekerja di Universitas Ciputra Surabaya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Lalu setelah itu saya juga menjadi staf ahli di beberapa tempat begitu ya, ada di Kota Surabaya, ada di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Blitar, dan Suntubi di Pasuruan dan juga di Ponorogo, begitu teman-teman. Nah, ada beberapa yang nanti mungkin kontak yang bisa teman-teman simpan gitu ya, jika memang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan gitu yang teman-teman mungkin penasaran gitu ya, tentang apa itu financial management dan mungkin case-case yang ingin teman-teman selesaikan. Nah, itu bisa kontak saya di sana gitu ya. Nah, teman-teman, di financial management ini kita akan ada 4 modul, begitu ya. Jadi akan ada 4 modul, dan di modul pertama itu kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Lalu di modul kedua, teman-teman akan belajar tentang aset keuangan. Di modul ketiga nanti teman-teman akan belajar keputusan keuangan, dan yang di modul keempat teman-teman akan belajar tentang perencanaan keuangan. Nah, di setiap modul ini akan ada outputnya ya teman-teman ya, akan ada outputnya. Nanti di modul pertama teman-teman akan melaksanakan AFL 1, lalu di modul kedua teman-teman akan melaksanakan AFL kedua, yaitu analisis laporan keuangan dan portofolio aset manajemen. Lalu di AFL ketiga teman-teman akan memiliki output kuis kedua sesuai dengan materinya begitu. Lalu yang di perencanaan keuangan teman-teman akan ada output yaitu ALP atau tugas akhir begitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ya, oke, belum dulu. Baik. Nah, ini adalah rencana pembelajaran kita teman-teman. Nah, kita mungkin masuk dulu ke week yang 1 karena kita sekarang ada di week 1. Ya, nah kebetulan dosen koordinatornya adalah Bu Gladys, begitu. Jadi saya adalah dosen pengampunya, dan kita di minggu pertama hingga minggu kelima kita akan belajar mengenai analisis ya teman-teman ya. Ada mencari hubungan, lalu persamaan dan perbedaan melalui strategi pengklasifikasian, pembandingan, pengkajian dan pengujian gitu ya. Nah, kita berharap setelah nanti teman-teman melewati week 1 sampai week 5 pada modul 1, itu teman-teman bisa mampu menganalisis masalah di bidang keuangan dan menemukan solusi dengan tepat sesuai dengan prinsip fundamental dalam bidang keuangan. Itu yang Ibu harapkan jika teman-teman belajar tentang financial management. Nah, ini adalah detail tentang apa saja yang akan kita pelajari selama week 1 sampai week 16 begitu ya. Materinya sudah ada di sini teman-teman, dan referensinya silakan teman-teman menggunakan buku yang sudah ada di e-learn begitu ya. Nah, teman-teman, di sini nanti setiap modul itu saya sudah warnai dengan warna yang berbeda sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari bahwa week 1 sampai week 5 itu adalah modul 1 dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Nah, karena ini kita week 1, maka kita akan belajar tentang pengenalan atau introduction to financial management. Nah, agenda kita hari ini, teman-teman. Oke, kita akan belajar tentang
tinjauan keuangan dan keputusan keuangan, lalu bentuk organisasi bisnis, tujuan manajemen keuangan, etika bisnis, dan hubungan agensi. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, kita masuk yang selanjutnya. Kalau dari teman-teman ini, apa sih keuangan itu? Apa? Ada yang bisa angkat tangan? Silahkan, namanya siapa nak? Angie. Iya, silakan Angie. Oke, untuk pengelolaan aset begitu ya. Oke, ada yang lain mungkin teman-teman? Silakan, namanya siapa nak? Namaku Anam. Anam, ya silakan. Menurutku pribadi, kalau tentang keuangan itu hal apapun yang berurusan dengan uang pastinya. Jadi terutama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, baik. Semua yang berhubungan dengan keuangan gitu ya. Kalau dari Angie, pengelolaan begitu ya. Oke, jawabannya betul semua ya teman-teman ya. Karena finance itu adalah istilah dari banyak aspek ya teman-teman ya. Jadi keuangan itu tidak hanya melulu mengenai berapa yang Anda dapatkan gitu, tapi bagaimana cara Anda mengelola gitu ya. Dan definisi dari finance itu sebenarnya sangat luas begitu ya teman-teman ya. Nah, ada perbedaan antara ekonomi, accounting, dan finance. Ekonomi sendiri itu adalah bagaimana masyarakat, pemerintah, dunia usaha, rumah tangga, dan individu itu mengalokasikan sumber daya mereka yang langka. Oke? Tapi kalau akuntansi atau accounting itu adalah melaporkan laporan keuangannya. Tapi kalau finance itu menafsirkan laporan keuangan dan mengambil beberapa keputusan. Jadi beda ya antara ekonomi, akuntansi, dan finance. Jadi terkadang masih campur aduk ya. Terkadang kita sulit membedakan antara yang biasanya sulit banget itu adalah finance dan accounting. Gitu ya. Tetapi ternyata beda ya. Kalau akuntansi atau accounting itu melaporkan laporan keuangan, begitu ya. Tetapi kalau finance itu menafsirkannya. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat oleh akuntan itu ditafsirkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Mungkin ada di sini yang rajin membuat laporan keuangan? Ada? Kalau dari teman-teman yang ada di Zoom, mungkin kita lihat dulu teman-teman yang di Zoom. Teman-teman yang di Zoom, ada yang membuat laporan keuangan yang sederhana, misalnya teman-teman kasih uang saku nih, gitu ya, dikasih uang saku, apakah teman-teman itu nyatet gitu ya pengeluarannya untuk apa saja gitu? Apakah nyatet? Iya Bu, saya mencatat. Wah, Sasa mencatat nih ya. Jadi sangat akhirnya tahu gitu ya Sasa ya bagaimana pengeluarannya gitu ya. Ada perbedaannya nggak Sasa setelah Anda mencatat dan sebelum mencatat? Ada Bu, jadi kan sebelumnya tuh saya itu kayak nggak mencatat Bu, jadi saya tuh nggak tahu pengeluaran itu apa aja. Lalu kayak saya itu setelah diberi sama orang tua ya udah saya gunakan segala macam. Tapi setelah saya ada seperti pembukuan itu Bu, saya jadi lebih tahu. Terus habis itu di mimpi ini saya itu ngapain saja seperti itu. Oke, keren. Lebih tertata. Oke, lebih tertata teman-teman. Wah, keren sekali ini Sasa. Oke, nah ini adalah keuangan dalam organisasi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat di sini ya, keuangan dalam organisasi itu memegang peranan yang sangat penting ya. Kita lihat misalnya ini adalah struktur organisasi yang sederhana ya teman-teman dari sebuah perusahaan. Di sini ada board of director, lalu ada chief executive officer, lalu di sini ada operating officer dan juga financial officer. Sehingga di sini itu mereka punya peranan yang penting. Jika teman-teman lihat ya chief financial officer atau CFO teman-teman, ini handle-nya cukup banyak gitu ya. Termasuk di dalamnya ada accounting, treasury, credit, legal, capital budgeting dan juga investor relations gitu ya. Jadi
memang hubungannya banyak. Kenapa? Karena keuangan itu merupakan pondasi dari sebuah perusahaan. Ya, kalau laporan keuangannya tidak sehat, maka perusahaannya juga tidak bisa sustain. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, area yang ada di finance teman-teman ya. Jadi di finance itu bahas apa aja sih gitu ya. Karena selama ini kita hanya tahu ya bahas uang Bu gitu. Tapi bahasnya apa aja? Mungkin selain yang di sini teman-teman tahu nggak kira-kira finance itu terkait apa? Apa yang mencangkup kegiatan-kegiatan yang ada di finance? Atau mungkin orang-orang yang belajar tentang finance itu bekerja di bidang apa gitu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Coba silakan. Kalau dari yang teman-teman offline silakan. Mungkin job-job gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan finance mungkin. Silakan Angie lagi. Banker, betul sekali banker. Oke, ada lagi? Siapa nak namanya? Caca, silakan Caca. Teks, oke betul sekali. Lalu namanya nak? Nisa. Auditor, ya betul sekali ya. Yang teman-teman sebutkan itu adalah job yang ada di area in finance, begitu ya. Jadi area in finance itu ada financial management, yaitu corporate finance ya teman-teman ya. Nah corporate finance itu meliputi keputusan anggaran, biaya modal, keputusan struktur modal, dan keputusan modal kerja. Lalu ada capital market yang terkait dengan suku bunga dan harga saham. Lalu ada yang terkait juga dengan investment, begitu ya. Mengenai keputusan investasi termasuk analisis keamanan dan teori portofolio analisis pasar, gitu ya. Jadi finance itu tidak hanya bagaimana teman-teman itu mendapatkan uang ya, tapi mengelola uang. Jadi uangnya itu jangan sampai diam, karena uang pun harus bekerja, makanya diinvestasikan. Begitu ya. Jadi memang keuangan itu menyeluruh ya teman-teman ya. Konsep financial management itu sangat menyeluruh, memanajemen finance. Begitu ya. Oke. Lalu di sini ada keputusan manajer keuangan ya. Jadi kalau ada financial management berarti akan ada ini ya, manajer keuangan, begitu ya. Nah, manajer keuangan itu ada mereka melakukan banyak hal ya. Yang pertama adalah keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan kebijakan dividen. Nah, kenapa kok penting bagi seorang manajer keuangan untuk tahu mengenai keputusan investasi? Coba teman-teman. Kenapa? Menurut teman-teman manajer keuangan itu penting banget untuk tahu tentang keputusan investasi. Silakan Anam. Menurut saya harus tahu ya Bu, karena kan ini mencakup dalam menentukan profit atau tidaknya. Ya. Itu juga menentukan ini nanti para investornya itu nanti mereka tuh merasa akan invest lagi atau bagaimana. Iya, betul banget. Jadi kenapa kok banyak keputusan yang diambil oleh manajer keuangan itu karena memang keuangan itu pondasi, sekali lagi pondasi perusahaan di mana ada keputusan investasi di dalamnya supaya tadi ya uangnya nggak diapa-apain, nggak melakukan perputaran gitu ya, sehingga uangnya itu diam, begitu ya. Ketika uangnya diam, maka ya uangnya nggak menghasilkan apa-apa, maka harus diinvestasikan. Ketika seorang manajer keuangan tidak bisa mengambil keputusan bahwa uang segini harus diinvestasikan loh, maka uang itu juga tidak akan berkembang, begitu ya. Nah, juga yang di bawahnya keputusan pembiayaan dan kebijakan dividen, ya. Jadi memang harus ada kaitannya dengan keputusan pembiayaan dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, teman-teman, yang sudah initial public offering, yang dia sudah menawarkan untuk membuka modalnya itu
untuk bisa investor itu masuk menanamkan saham di perusahaan mereka. Ya, jadi itu adalah keputusan-keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Masih belum? Oke, baik. Nah, ini yang tadi teman-teman sebutkan ya, ada banyak karir dalam keuangan. Ada akuntan, ada analisis asuransi, analisis keuangan, analisis anggaran, banker, lalu pengacara, bahkan ada ya pengacara ya, hukum perdata gitu yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu ada. Lalu banker, pengacara, dosen seperti saya gitu ya. Saya juga staf ahli, jadi itu juga ada di sini teman-teman ya. Ada aktuaris dan analis kredit dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi memang karir dalam keuangan itu banyak sekali. Jadi kalau teman-teman minat in finance, teman-teman nanti boleh mengambil mata kuliah selanjutnya yang ada konsentrasi keuangannya. Begitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah tujuan manajemen keuangan ya, di mana sebuah keuangan ya, jadi finance itu harus punya tujuannya, gitu ya. Nah, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari sebuah korporasi, teman-teman? Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan, ya. Yang kedua adalah meminimalkan biaya. Yang ketiga adalah memaksimalkan pangsa pasar. Yang keempat adalah meminimalkan nilai saham perusahaan saat ini. Nah, apakah ini berarti kita harus melakukan apa saja yang bisa untuk memaksimalkan kekayaan pemilik? Jadi maksudnya apakah ini semua harus kita lakukan untuk memaksimalkan kekayaan? Apakah semua? Ya, ada yang iya, ada yang tidak. Nah, yang iya kenapa, Nak? Namanya siapa, Nak? Iya. Hah? Rema. Ya, kenapa Rema? Iya. Oke, baik. Jadi tidak hanya keuntungan saja, Bu, tapi juga harus meminimalkan biaya, karena biaya itu juga kalau misalnya kita asal-asalan gitu ya, bisa membengkak gitu. Kalau Jessica, silakan. Menurut saya memaksimalkan pangsa pasar itu udah menjadi tujuan korporasi itu bisa tercapai gitu. Oke, mencangkup semuanya gitu ya. Oke, mencangkup semuanya. Jadi memaksimalkan pangsa pasar itu memaksimalkan semuanya kalau kata Jessica. Ya, oke. Nah, sebenarnya jawaban apapun, baik iya atau tidak, itu sama-sama betul, guys. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu memiliki strategi manajemen keuangan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena jenis perusahaannya juga berbeda, gitu ya. Nah, jadi tergantung strateginya teman-teman. Ya, kalau misalnya strateginya memang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau strateginya adalah memaksimalkan pangsa pasar, juga tidak apa-apa. Jadi tergantung ya, disesuaikan. Jadi tidak semua itu harus diaplikasikan. Begitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis teman-teman. Ya, ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Jadi kalau bisnis itu dia dilihat bentuknya gitu ya. Jadi nanti hampir semua pencatatan laporan keuangannya, lalu penarikan pajaknya itu juga berdasarkan bentuk organisasi gitu ya. Nah, ada 3 bentuk teman-teman. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi ya, di mana bisnis itu tidak berbadan hukum dan hanya dimiliki oleh 1 orang. Oke, itu namanya kepemilikan pribadi. Yang kedua adalah persekutuan. Nah, persekutuan ini adalah persetujuan hukum antara 2 orang ya teman-teman, atau lebih yang memutuskan untuk berbisnis bersama. Ya, jadi ada bedanya ya. Dan yang ketiga adalah perusahaan, di mana badan hukum dibentuk oleh suatu negara dan terpisah serta berbeda dengan pemilik dan pengelolanya. Itu perusahaan. Oke. Nah, nanti misalnya teman-teman ingin membuat sebuah bisnis, nah teman-teman ingin bentuk organisasinya seperti apa, itu harus dipastikan ya. Karena di situ nanti kalian akan menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan, lalu
kewajiban-kewajiban apa juga yang harus dilakukan, itu akan berbeda sesuai dengan bentuk organisasinya. Oke? Nah, kalau sekarang nih teman-teman ini kan kita di Universitas Ciputra ini kan creating world class entrepreneur gitu ya. Nah, teman-teman ini kira-kira pengen bentuk organisasi bisnisnya seperti apa? Coba. Mungkin Namanya namanya Jessica. Jessica, silakan Jessica. Jadi mungkin lebih ke persekutuan sih, Bu. Ke persekutuan ya. Kenapa persekutuan? Jadi kan ini ada bisnis project juga kan. Iya. di UC. Nah, mungkin mau lanjutin itu Mm-mm. karena sudah terbentuk sama teman-teman, ada CEO, CFO, Mm-mm. COO gitu. Oke, baik. Lebih ke persekutuan ya, karena sebenarnya persekutuan itu nanti kita akan lihat bedanya secara detail ya teman-teman. Kenapa kok Jessica lebih memilih persekutuan? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini yang kepemilikan pribadi dulu kita bahas ya, Jess. Sabar ya, oke. Nah, kepemilikan pribadi ini punya kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi kalau kelebihan itu dia mudah dan murah untuk dibentuk ya. Kalau satu orang kan murah ya teman-teman ya. Lalu tidak banyak diatur oleh pemerintah gitu ya. Dan yang ketiga, pajak penghasilan lebih rendah daripada korporasi. Lalu yang kekurangannya adalah tanggung jawab pribadi tidak terbatas atas hutang bisnis. Oke, jadi tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Tidak hanya karena hutangmu berapa maka tanggung jawabmu juga berapa gitu. Tidak seperti itu. Lalu usia bisnis terbatas pada usia individu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tidak Anda turunkan, tidak ada tim bersama, maka ketika misalnya mungkin Anda sakit ya tidak ada yang bisa meneruskan bisnis ini gitu ya. Itulah kenapa makanya bisnis-bisnis yang misalnya seperti food and beverages yang punya secret recipes itu selalu ada orang yang membantu, tidak pernah sendirian gitu ya. Lalu kesulitan memperoleh modal dalam jumlah besar karena biasanya belum ada badan hukumnya. Jadi kalau mau cari pinjaman ke bank itu agak susah gitu ya. Nah, ini Jessica dan teman-teman semuanya ya, yang persekutuan. Dia punya kelebihan 2 pemilih atau lebih sehingga lebih banyak modal yang tersedia dan relatif mudah dan memulainya juga mudah gitu ya. Lalu pajak yang dikenakan hanya pajak penghasilan pribadi, tetapi juga punya kekurangan, kewajibannya tak terbatas gitu ya, dan sulit untuk mengalihkan kepemilikan ya, karena istilahnya bingung lah ya siapa yang punya kepemilikannya gitu ya. Persekutuan itu bubar apabila salah satu sekutu meninggal dunia atau ingin menjual kepemilikannya. Oke. Lalu kesulitan memperoleh modal dalam jumlah besar juga sama, karena badan hukumnya belum kuat, begitu ya. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, bentuk organisasi bisnis yang ketiga yaitu perusahaan. Nah, perusahaan ini punya kelebihan usianya nggak terbatas karena bisa diteruskan ke generasi setelahnya atau mungkin orang lain ya teman-teman yang punya kapabilitas untuk meneruskan bisnisnya. Lalu mudah untuk mentransfer kepemilikan dan tanggung jawab terbatas dan lebih mudah untuk mengumpulkan modal. Tapi kekurangannya pajaknya mungkin banyak gitu ya, dan juga biaya pengaturan dan pengarsipan laporan itu jadi tinggi. Oke, begitu teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Adakah yang ditanyakan teman-teman? Bu mau tanya, Boleh Jessica. pajak berganda itu kayak apa sih? Pajak berganda itu misalnya kita punya banyak aset ya. Punya banyak aset, kita punya mesin, kita punya kendaraan, kita juga punya bangunan, itu pajaknya akan banyak. Begitu ya. Kalau perusahaan sudah skalanya besar gitu ya, itu akan punya banyak aset. Mungkin juga cabang perusahaan lain di kota lain. Nah, akhirnya pajaknya itu banyak. Nah, itulah yang membuat perusahaan ini kekurangannya di sana karena otomatis pajaknya juga akan banyak. Begitu. Silahkan. Kalau untuk tadi kan organisasi bisnis yang persekutuan, kekurangannya itu ketika ada
salah satu anggotanya meninggal dunia ataupun meninggalkan bisnisnya, itu menjadi bubar. Kenapa? Seperti kan tidak bisa merekrut orang baru untuk menggantikan posisinya, atau mungkin ketika pendirinya meninggal dunia dan lain sebagainya, apakah tidak bisa anggota lain untuk naik untuk menggantikan posisinya, seperti itu? Iya, baik. Terima kasih, Starsi. Nah, biasanya teman-teman ya, kenapa kita back to sini dulu ya, tentang persekutuan ya. Nah, mengapa kok kalau misalnya Starsi tadi bertanya mengapa persekutuannya itu bubar apabila salah satu sekutu meninggal dunia atau ingin menjual kepemilikannya. Nah, biasanya persekutuan atau kemitraan ini teman-teman, walaupun dia 2 orang atau lebih, pasti dipimpin oleh satu, gitu ya, oleh 1 orang, gitu ya. Pemimpin kan kalau misalnya 2 nanti akan mengambil keputusannya akan ambigu, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika persekutuannya ini salah satu anggotanya itu meninggal, kemungkinan besar pencatatannya mungkin ada yang hilang, begitu ya, atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada beberapa hal yang tidak terpegang sehingga akhirnya terpaksa untuk dibubarkan, gitu ya. Ini contoh konkretnya ya, Starsi ya nak ya. Nah, ini adalah dari salah satu pabrik teman saya ya. Jadi ada salah satu pabrik teman saya di Semarang. Itu persekutuan, begitu. Ayahnya dan juga anaknya membangun sebuah bisnis baut, gitu ya, baut dan berbagai alat-alat untuk keperluan bus, begitu ya. Nah, tapi setelah ayahnya itu sakit, biasanya itu diurus oleh kakaknya, gitu ya. Nah, setelah kakaknya itu punya problem di family business tersebut, otomatis dikeluarkan, gitu ya, oleh ayahnya. Dan setelah ayahnya sakit, sama sekali tidak terurus, begitu ya. Kenapa? Karena biasanya yang persekutuan seperti ini biasanya hubungannya dekat. Bisa seperti modelnya family business, tapi ada juga ya family business itu yang bentuknya ini ya, perusahaan besar juga ada, gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kemungkinan besar mereka akan bubar, gitu ya, karena ketidakmampuan mengelola bisnis tersebut, begitu. Oke, sudah jelas Starsi? Oke, baik, terima kasih Starsi. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke, baik. Nah teman-teman, saya rasa hari ini itu saja materi yang akan saya berikan. Nah, teman-teman bisa cek tugas ya yang ada di e-learn. Di situ nanti teman-teman akan saya berikan waktu, gitu ya, beberapa hari untuk mengerjakan tugas tersebut dengan membedakan, gitu ya, perbedaan antara bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekitar rumahnya teman-teman. Ya, jadi misalnya teman-teman silahkan mencari 10 bentuk perusahaan yang organisasinya berbeda-beda. Jadi silahkan diidentifikasi itu bentuk perusahaan atau organisasi yang seperti apa. Begitu. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Jelas? Baik. Nanti bisa teman-teman kumpulkan sekitar 2 hari lagi di e-learn tepat di jam 8 pagi. Apakah bisa dipahami? Iya, baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Saya berharap ilmu ini berguna untuk teman-teman semuanya dan kita ketemu lagi di week kedua. Terima kasih teman-teman.